gagal move on. Gagal move on itu kan ketika kita misalnya masih belum siap kan, belum siap untuk mengakhiri hubungan, tiba-tiba dari pihak sebelah sudah mau memutuskan untuk mengakhiri hubungan. Iya. Nah, di sini kan titik dahsyatnya kita tidak bisa move on. Kesiapan kita untuk merelakan itu belum ada. Dan tapi untuk itu saya sedikit saran untuk kawan-kawan. Mencintai seseorang itu hak setiap orang dan juga adalah hak setiap makhluk lah. Tetapi mencintai juga harus secara wajar. Dalam hal ini jangan sampai kau menangisi orang yang meninggalkan Anda. Mengapa saya mengatakan demikian? Toh dia pergi tanpa memberikan penjelasan dan juga tanpa memikirkan Anda. Masa kita harus memikirkan dia? Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami. Jadi kali ini masih di segmen cinta ya, melanjutkan part yang kemarin. Dan hari ini kami sudah bersama dengan teman baru yang menggantikan Bung Berto yang kemarin itu. Jadi di sini ada teman baru namanya Bung Owen. Nah, jadi mungkin langsung saja ya saya bertanya kepada Bung Owen terkait dengan cinta, karena ini adalah segmen cinta teman-teman ya. Jadi mungkin sedikit mengulik bagaimana pengalaman Bung Owen dalam dunia cinta ini seperti apa. Menurut Bung Owen juga definisi cinta itu apa begitu? Cinta ciuman itu nakal. Oh ya, definisi cinta. Kalau definisi cinta menurut saya yang paling pertama itu adanya cinta karena adanya rasa saling memiliki. Sama seperti kita merawat bunga. Ketika kita tidak merasa memiliki dia, berarti kita tidak punya cinta. Sebalik, punya adanya kepekaan di antara kita, itulah namanya cinta. Oke. Ya, itu saya. Jadi adanya kepekaan di antara dua insan itu namanya cinta ya. Itu definisi cinta menurut Bung Owen. Oke, lanjut. Mungkin saya ingin bertanya kepada teman-teman berdua, adakah pengalaman bukan pengalaman pahit ya ceritanya ya, kayak pengalaman kandas dalam dunia cinta itu, mungkin teman-teman pernah merasakan itu? Silakan diceritakan di sini dulu. Eja Owen duluan. Eja saja. Kalau saya kalau kandas itu bahasa sederhananya kandas kalau putus cinta. Iya. Kalau Putus saya cinta lah. Istilah elitnya kan anak-anak zaman sekarang putus cinta. Putus cinta. Ngeri ya. Ngeri, Pak. Kalau saya putus cinta, kata putus itu sebenarnya satu kata yang sangat termotivasi. Iya. Terus Supaya orang, bagaimana supaya dia tuh tambah mencintai lagi, rasa memilikinya bertambah lagi. Karena adanya kata putus, karena tidak adanya rasa saling memiliki. Oke. Cinta itu ada kan karena rasa memiliki, sama seperti awal tadi. Berarti kalau tidak ada rasa memiliki berarti putus aja gitu. Iya. Ya, putus kan tidak ada rasa. Berarti sudah tidak punya rasa ya, Ya, kalau tidak putus. punya rasa. Oke. Bukan Untuk mati Bung- rasa, bukan Oke. mati rasa. Oke. Bukan. Bilang pada Tuhan, boleh sesayang kamu. Sedikit cerita begitu. Dari kalau bicara pengalaman, soalnya ribet sih bagi saya nih. Serius Eja, ribetnya itu ya tidak tahu ya, saya pernah alami dan tidaknya itu saya tidak bisa. Kalau bicara cinta atau putusnya cinta, sebenarnya bagi saya itu sulit sekali untuk bagaimana mendefinisikannya Eja. Susah. Tapi kalau misalnya putus cinta itu bukan alasan kita untuk takut ya. Takut jatuh cinta lagi, bukan. Betul. Tapi jadikan itu sebagai pengalaman. Bagaimana kita untuk meng-cross check diri kan. Iya. Apakah cara mencintai saya salah ataukah dia yang salah? Apakah
yang harus saya lakukan jika saya jatuh cinta lagi. Intinya permasalahan cinta itu sebagai alasan kita untuk meng-cross check diri agar bagaimana membangun cinta berikutnya itu agar lebih baik lagi tuh. Mungkin begitulah dari saya dulu. Berarti bagaimana kita melihat putus cinta itu dari seseorang yang perasaan atau kembali ke dalam diri ya? Kembali ya. ke dalam diri. Oke, selanjutnya saya mungkin bertanya kepada teman-teman lagi. Dalam dunia cinta kan selalu ada istilah move on seperti itu. Teman-teman tahu tidak yang move on itu? Move on, gagal move on, ada cerita gagal move on. Dia gagal move on. Kayak menurut saya itu Seruput kayaknya kopi dulu aja. banyak orang yang merasakan itu ya. Banyak orang yang merasakan gagal move on. Saya juga tidak tahu kenapa mereka merasakan itu. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman pernah merasakan gagal move on atau apa gitu. Kalau saya pernah rasakan gagal move on. Oke. Kenapa saya gagal? Karena ketika saya masih sama-sama dengan dia, banyak kenang-kenangan. Oh, berarti Iya. move on-nya sama kenangan Iya. gitu ya. Bukan move on sama orangnya ya, Bukan. teman-teman. Sama gagal move on itu sama kenangannya. Iya. Kalau orangnya saya bisa move on. Oh, orangnya bisa move on. Kalau Shoot on juga jadi. Orangnya move on tapi kenangannya tidak bisa di move on, boy. Memang sakit Bahaya. betul kalau yang kayak gitu ya. Kira-kira begitu atau bagaimana? Ada cerita lanjutan? Ya punya itu aja sih. Oh, itu aja. Oke, silakan kepada Bung Krisno. Oke, kalau cerita gagal move on, pengalaman ya. Ya. Kalau mau bicara pengalaman sih, ya semua orang pasti wajar lah kalau misalnya gagal move on itu menurut saya. Karena gagal move on itu kan ketika kita misalnya masih belum siap untuk mengakhiri hubungan, tiba-tiba dari pihak sebelah sudah mau memutuskan untuk mengakhiri hubungan. Iya. Nah, di sini kan titik dahsyatnya kita tidak bisa move on. Kesiapan kita untuk merelakan itu belum ada. Tapi untuk itu saya sedikit saran untuk kawan-kawan. Mencintai seseorang itu hak setiap orang dan juga adalah hak setiap makhluk lah. Tetapi mencintai juga harus secara wajar. Dalam hal ini jangan sampai kau menangisi orang yang meninggalkan Anda. Mengapa saya mengatakan demikian? Toh dia pergi tanpa memberikan penjelasan dan juga tanpa memikirkan Anda. Masa kita harus memikirkan dia? Istilahnya betul kuatkan. sekali. Mencintai yang wajar. Ketika kau menangisi dia, itu adalah suatu kebodohan. Itu menurut saya mungkin kalau bicara gagal move on. Oke, jangan tangisi orang yang pergi ya. Ya. Karena itu sedikit bodoh. Karena kita menangisi orang yang tidak ingin menangisi kita ya gitu kan. Orang dari sebelah masih yang kayak bahagia-bahagianya untuk putus dengan kita, tapi kita kok malah nangis. Itu betul tuh teman-teman. Jadi kalau kalian itu gagal move on sampai menangis, itu memang bodoh, betul-betul bodoh kalau seperti itu menurut saya juga. Karena apa? Kalau misalnya orang yang gagal move on, itu dari misalnya kenangannya dia itu ada kenangan baik dan kenangan buruknya susah dilupakan. Tapi kembali lagi, orang yang di sebelah yang sudah memutuskan untuk pergi itu dia tidak pernah mengingat kenangan yang bersama Anda gitu. Dia mau cari pengalaman baru. Jadi Anda juga harus bangkit untuk mencari pengalaman baru seperti itu. Iya. Oke. Intinya tambah lagi Mbak Yu. Mm-mm. Intinya mencintai itu secukupnya, jangan terlalu berlebihan. Iya, Kalau benar. berlebihan itu tadi puncaknya kau akan gagal move on. Iya. Seperti Bung Owen, ya orangnya sih muda, tapi kenangannya dicetak ini yang susah untuk kita lupakan. Jadi Cuma- itu kayaknya masukan juga yang Bung Owen, jangan gagal move on gitu Bung. Karena yang orang yang meninggalkan Anda tidak pernah mengingat Anda kembali. Jadi harus bangkit dari sana. Karena mencari rasa yang baru itu sangatlah mudah ketika kita melupakan sesuatu hal yang sudah lama. itu mengutip kata tadi kan dari ada seorang sih pernah mengatakan mencintai seseorang itu adalah hal yang wajar, tapi menangisi orang yang meninggalkanmu adalah sebuah kebodohan. Wow, itu. Jadi harus camkan di dalam hati ya. Siap. Camkan di dalam hati. Mencintai orang adalah hal yang wajar dan menangisi orang yang pergi meninggalkan adalah Iya. suatu Dan kebodohan. Ini Tapi ini dalam konteks Aisyah pacaran lagi. ya.
kalau dalam konteks dunia yang kayak suami istri begitu, memang untuk gagal move on ketika ada orang yang meninggalkan kita, orang yang kita sayang, itu beda lagi. Ya, Itu ayo saya tambahkan sedikit ya. oke. Kalau satu ini, satu kayak gimana ya? Dia sampai meninggalkan saya. Oh, Kira-kira apa sih yang alasan dia tinggalkan saya? Mau bilang perhatian, saya perhatian. hmm. Mau bilang romantis, Romantis kah Anda? sampai overdosis. Oh, God. Overdosis. Oke, kalau misalnya menanyakan hal seperti itu Ya, ya, ada pengalaman gitu Ya. ya. Kalau cewek, kalau misalnya saya kan dari ceweknya gitu, bagaimana dia meninggalkan, katakanlah Bung Owen ya, ditinggalkan sama pacarnya. Mungkin ada sesuatu hal yang menurut dia udah nggak bisa lagi dipertahankan gitu. Udah perasaannya sudah tidak lagi sama dengan perasaan di awal ketemu sama Bung Owen gitu. Mungkin dia ada rasa lain, rasa berbeda, sudah tidak nyaman lagi. Karena kalau orang mencintai, misalnya saya mencintai dia dan dia juga mencintai saya, itu berangkat dari kenyamanan juga sebenarnya. Kalau sudah tidak nyaman, tidak bisa dipertahankan lagi, ya sudah dipergi saja gitu. Tapi persoalannya Bung Owen yang gagal move on tadi, itu tadi sudah ada masukan ya dari Bung Krisno, bahwasannya ya kalau sudah pergi ngapain diingatkan kembali gitu. Bangkit dari sana, cari rasa baru, hal-hal baru supaya Bung Owen bisa keluar dari keterpurukan mengingat masa lalu itu tadi. Siap. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk selanjutnya, kalau menurut saya ya banyak terlalu luas kalau kita omong cinta ini, betul-betul luas banget. Apalagi dalam hubungan pacaran saja, ngomong cinta ini tidak bisa ada akhirnya itu. Iya. Mungkin ada yang perlu diceritakan lagi dari pengalaman teman-teman dalam dunia cinta ini seperti apa begitu. Oh iya Bung Owen, bagaimana cara Bung Owen mengadaptasi di tempat yang baru dengan munculkan cinta yang baru terhadap orang lain? Oh iya. Heeh. Bilang, gimana? Cara adaptasi dari Bung Owen gitu di tempat yang baru, ketemu orang baru, bagaimana cara Anda untuk memunculkan cinta itu kepada orang lain, menemukan rasa cinta itu kepada orang lain? Yang paling pertama dari dirinya kita. Oke. Kita harus tahu diri yang paling pertama. Di saat sekarang kita lagi ada di mana. Mm-mm. Beradaptasi kan kita harus sesuaikan dengan sikon. Oke. Ya. Kalau kita kayak orang bilang kan, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Oh, Dan lagu ya? Iya, iya, lirik lagu. Lirik lagu. Iya, dan itu benar. Ya betul. Orang bisa beradaptasi dengan orang. Kan ada dua. Mm-mm. Dia senang, orang senang itu ada tiga. Mm-mm. Orang suka dengan kita. Orang suka kita senang dengan orang karena materialnya. Dua, karena Sekarang dari menuju kata-katanya. ke Yang segmen ketiga dari terakhir segi dari perbuatan. cinta ini tadi, saya ingin minta teman-teman memberikan pesan kepada penonton terkait dengan cinta yang kita bahas hari ini. Ya. Silakan kepada Bung Owen. Ya, kalau dari saya sih simpel saja. Kalau cinta buat saya dan pesan buat teman-teman, cintalah orang, jangan pernah melihat dari, cintalah orang, jangan pakai mata, jangan pakai telinga. Maksud, jangan pernah mencintai orang karena hasil penglihatannya orang, dan jangan pernah mencintai orang karena dengar cerita dari orang. Tetapi kenallah dirinya dan cintailah dia pakai hati dan jangan pakai logika. Oke, terima kasih. Simple ya. Selanjutnya kepada Bung Krisno. Saya juga pesan ya. Oke, pesan Bung. Aduh. mungkin saya sebenarnya tidak pantas untuk memberikan pesan kepada teman-teman tuh. Pantas. Karena saya masih butuh pesan dari kawan-kawan juga kan, biar saya realisasikan pesan itu tuh. Tapi karena disuruh dari Mbak Ayu, ya saya coba untuk membuat pesannya. Pesan saya sih simpel juga sama dari Bung Owen, tapi yang menjadi pesan saya itu adalah ketika misalnya suatu saat Anda melakoni dunia cinta, pastikan Anda mampu untuk menempatkan posisi di tempat yang nyaman. Dan jika tidak,
jangan pernah kau paksa untuk mencintai dalam keadaan yang tidak bisa kau kendalikan. Karena itu itu adalah ketersesatan yang akan menimbulkan kerumitan bagi diri Anda sendiri. Dan jika semisalnya kau nanti terus memaksa, ya kau mungkin akan menimbulkan dan menyebabkan luka bagi diri Anda. Dan yang harus Anda lakukan adalah kau harus mampu untuk mengikhlaskan dan merelakan dia untuk pergi, ya. Ya, walaupun merelakan adalah senjata terburuk untuk melupakan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bung Krisno dan juga Bung Owen sudah memberikan pengalamannya terkait cinta dan juga pesan buat teman-teman yang menonton juga. Dan buat teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini, sudah mau klik video ini. Jangan lupa subscribe channel kami dan juga like, komen, dan share ke semua akun media sosial teman-teman. Sekali lagi, cintailah dengan wajar dan jangan menangisi orang yang meninggalkan Anda, karena itu adalah satu kebodohan. Oke, Terima kasih. salam cinta dari kami semua.